Halo, selamat pagi. Semoga semua berada dalam keadaan sehat, fisik maupun pikiran. Ya, kita dalam suasana tidak nyaman karena beredarnya virus corona COVID-19 yang angka jumlah orang terinfeksi sekarang sudah melebihi 7.000 orang. Dan dalam waktu singkat mungkin akan menembus ke 10.000 orang. Saya akan mencoba menjelaskan, sebenarnya bukan menjelaskan, tapi ini apa yang ada dalam pikiran saya, pemahaman saya sebagai orang awam. Saya bukan pakar epidemiologi, bukan pakar virologi, bukan pula pakar kesehatan, ya. Saya seperti biasa pakar bukan ya. Jadi saya hanya akan menjelaskan, mencoba menata pikiran saya dengan common sense, dengan nalar saya sendiri tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang nanti akan terjadi sebagai konsekuensi dari apa yang sedang terjadi sekarang. Jadi pertanyaan saya adalah sekarang ini kan kita sedang melakukan PSBB, ya. Pembatasan sosial berskala besar. Sejauh mana ini akan punya efek? Apa efeknya? Apa yang akan kita hadapi setelah ini? Sekali lagi, ini berdasarkan common sense saya. Ya, mungkin kalau pakai ilmu tertentu yang canggih-canggih, mungkin ini salah. Tapi sebagai orang awam, ini pikiran saya berdasarkan common sense. Nah, saya akan gunakan papan tulis ini karena saya tidak pandai menggunakan media-media multimedia untuk menjelaskan. Jadi saya pakai cara bapak-bapak guru zaman dulu aja, sederhana, ya. Jadi penyebaran virus corona COVID-19 ini karena viralitas yang sangat tinggi, dia sangat gampang menyebar. Jadi kalau kita gambarkan misalnya di sini ada titik gitu ya. Ini orang yang pertama kali tertular, ada satu orang tertular, maka seiring dengan berjalannya waktu dia akan menyebar seperti gelombang, ya. Makin lama, ini kalau dibiarkan makin besar lingkarannya, menyebar, ya, terus menyebar. Tidak hanya itu. Ini persis seperti kalau dalam teori gelombang dalam fisika itu, ya. Kalau gelombang menyebar seperti ini, setiap titik ini jadi sumber gelombang baru, gitu. Ya. Jadi di sini nanti ini terus membesar, ya. Tapi setiap titik ini, artinya setiap orang yang ditulari ini menjadi penular baru, ya kan? Nah, maka dia juga punya gelombangnya sendiri yang juga makin besar. Di sini juga punya gelombangnya sendiri yang lama makin besar. Sementara ini terus membesar. Di sini akan terus membesar dan seterusnya. Ya, membesar terus. Semakin lama makin membesar. Karena itu pertumbuhan jumlah orang yang tertular itu eksponensial, ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan grafik seperti ini, Anda mungkin sudah sering lihat ya di mana-mana grafiknya tentang data orang tertular di berbagai negara. Itu selalu begini grafiknya, ya kan? Selalu eksponensial begini, naik dengan cepat. Berapa minggu yang lalu, ya, jumlah orang tertular di seluruh dunia itu cuman sekitar 100.000, saya ingat. Oh, udah mau 100.000, 100.000. Tiba-tiba melonjak, sekarang mungkin sudah hampir 2 juta. Karena begini, ini cepat sekali naiknya. Nah, karena ini tadi terus seperti ini. Nah, supaya tidak seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan itu adalah menekan supaya yang tadinya begini grafiknya dipotong supaya
begini. Begini artinya tidak ada lagi yang tertular. Ini yang terjadi di Cina, ya, yang berhasil dilakukan di Cina. Dia sedang naik, kemudian ditekan sehingga kenaikan ini tidak terjadi, tapi dilandaikan grafiknya. Ini yang mau kita kejar, ya, yang mau kita kejar. Nah, apa yang harus dilakukan? Idealnya, kalau menurut saya, yang saya paham itu lockdown. Apa yang dilakukan orang dengan lockdown itu seperti ini. Jadi ini ada titik penularan tadi, ya, titik penularan di sini, nggak kelihatan ya. Di sini ada titik penularan, ya. Dia mulai membesarkan tadi kan, mulai membesar, ya. Nah, yang dilakukan dengan lockdown adalah membuat blok, ya. Ini ditutup total seperti ini, ditutup rapat, ya. Artinya kalau ditutup rapat seperti ini, nah di sini ada tempat lain kan, tempat lain di sini ada kota lain, ya, di tempat lain ada kota lain di sini. Misalnya di sini ada kota lain, sebelah sini ada kota lain. Kalau kita tutup rapat seperti ini, apapun yang terjadi, pertama ini tidak akan keluar dari sini kan, tidak akan pernah keluar dari sini, tidak akan pernah keluar dari sini, tidak akan pernah keluar dari sini. Sehingga kalaupun ini dibiar terpaksanya mentok keluar seperti terjadi seperti ini, dia akan mentok di sini. Mentok di sini, tidak akan keluar. Ya. Kemudian yang dilakukan dengan lockdown sebenarnya tidak hanya itu, ya. Tidak hanya menahan ini, tapi juga kemudian ini kan misalnya ada berbagai sumber penularan, ya. Nah, dilakukan isolasi yang lebih kecil lagi. Di sini diisolasi, diketahui oh dia ada di sini, ya kamu stop di sini, kamu stop di sini, stop di sini, stop di sini, sehingga orang ini tidak punya lagi interaksi dengan pihak-pihak lain. Jadi dia diisolir di sini, diisolir di sini, isolir di sini, ya. Ini kalau sudah terlanjur banyak seperti ini pun dia diisolasi, kota itu di kotak-kotak lagi dalam ini yang lebih kecil, sehingga tidak terjadi penularan baru, ya, tidak terjadi penularan baru. Ini diisolasi, ya, sehingga yang terjadi tadi kalau ini melar gelombangnya dia mentok di sini, dia mentok di sini, tidak akan keluar dari sini. Ini juga sudah mentok di sini, dibuat mentok di sini, sehingga, ya, berhenti ini, penyebarannya berhenti. Kalau udah kita buat seperti ini, yang ada di sini tidak akan menyebar ke sini, tidak akan menyebar ke sini, tidak akan menyebar ke sini, ini bisa disterilkan. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan lockdown seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan, sealing itu dilakukan, ya, ini kemudian, ya, tentu saja yang ini diambil, orang-orang ini diambil, ditempatkan di rumah sakit untuk disembuhkan, ya, disembuhkan. Sehingga kita lihat di Cina itu sudah terlanjur menyebar sebenarnya di angka 80 sekian ribu, itu berhenti, ya, berhenti. Kita dapatkanlah grafik yang seperti ini, landai seperti ini, berhenti. Nah, apa yang terjadi dengan kita PSBB ini, kalau menurut saya ini ibarat kita punya balon bocor. PSBB itu sebetulnya logikanya sama dengan logika kita mau lockdown, tapi lockdown yang tidak total. Misalnya ini di titik penyebaran, ya, titik penularan penyakit begini, ya, kemudian mulai membesar seperti ini. Nah, tadi kan idealnya kita bikin lockdown, ya, lockdown, tutup, ya kan, tutup. Tapi yang terjadi adalah ini tidak
ditutup bener-bener gitu. Jadi ini bolong, di sebelah sininya bolong, sebelah sini bolong, sebelah sini bolong. Ini PSBB. Nah, bolong ketika ini meluas, di sebelah sini mentok kan, sebelah sini dia nggak akan menyebar, tapi di sini bocor, ya, di sini bocor, di sini bisa bocor, di sini bisa bocor. Ini akan jadi titik penyebaran baru. Di sini juga jadi titik penyebaran baru, di sini juga jadi titik penyebaran baru. Menurut saya PSBB itu seperti ini, ya. Yang kita lihat memang ya bocor kita. Semenjak presiden menetapkan, oh kalian harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah. Apakah ada perubahan? Menurut saya enggak. Ya, angkanya tetap naik seperti ini. Kalaupun ini menghambat ya, memperlambat penularan, yang terjadi itu ya ini kalau misalnya ini tanpa apa-apa. Ya, yang terjadi itu bukan grafik pelandaian seperti ini, tapi yang terjadi cuman ya seperti ini. Ya agak lama, nggak sekencang ini mungkin, tapi ini terus naik. Ya, kalau diteruskan sampai naik sana, terus naik. Jadi kita hanya memperlambat penyebarannya, tidak menyetop seperti ini. Menurut saya tidak menyetop. Jadi cuma memperlambat gitu. Ya, nanti di sini kita ketika ada titik penularan baru seperti ini, coba lagi di blok ini, misalnya di Jakarta. Nah ini di Jawa Barat, coba blok sini. Jawa Tengah yang dapat ketularan ini dicoba blok seperti ini. Tapi di setiap tempat pun bolong lagi. Tidak ada tempat yang melakukan lockdown, ini bolong lagi, nanti molor lagi keluar lagi, jadi titik penyebaran baru lagi. Jadi kalau menurut saya PSBB itu sekali lagi tidak akan menghentikan, membuat kurvanya landai seperti ini. Itu hanya akan memperlambat proses penularan, tapi jumlah orang yang tertular secara konsisten tetap akan meningkat. Nah ini cuman masalahnya sampai kapan, kita nggak tahu. Nah pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak memilih opsi lockdown? Kemarin Pak Jokowi bilang biayanya besar. Ya memang biayanya besar. Kalau kita menyegel satu kota, ya, kita menyegel satu kota kita segel, ya. Nah, penduduk Jakarta itu 9 juta lebih. Artinya 9 juta orang tidak boleh bergerak. Bahkan sebenarnya kalau masa lockdown itu pergi belanja pun sangat dibatasi. Kalau perlu dilarang kan, karena betul-betul tidak boleh bergerak. Nah, orang yang tidak bergerak ini harus makan. Ya, ada begitu banyak orang yang tidak bergerak, mereka harus makan. Untuk berapa lama? Di Cina itu seingat saya 2 bulan. 2 bulan ini harus makan, harus diberi makan. Siapa yang harus kasih makan? Itu pemerintah. Ya. Dan seperti kata Pak Jokowi kemarin, nggak tahu saya bagaimana hitung-hitungannya, sehari 500 miliar. Itu kalau Jakarta saja. Kalau Jabodetabek ya sehari 3 kali lipat dari itu. Jadi 1,5 triliun. Hitung aja kalikan 2 bulan kali 60. Berapa itu? Ya, 300, 400 triliun, 450 triliun. Uang yang mungkin kita tidak punya. Ya karena itu lockdown sepertinya bukan opsi yang dipilih pemerintah. Opsi sekarang adalah ya penduduk dibatasi ruang geraknya, ya diharapkan tetap bisa bekerja. Bulan Ramadan pasar masih boleh jalan,
ya. Orang masih boleh berinteraksi. Ya, yang mau pulang kampung apa boleh buat, boleh pulang kampung misalnya. Hal-hal yang dipilih adalah titik tengah ini antara membiarkan sama sekali yang hasilnya akan seperti ini atau memblok sama sekali. Jadi dipilih titik tengah, dan menurut saya titik tengah itu tadi ibarat kita meniup balon bocor. Tidak akan bisa balon itu kita tahan di situ saja, bentuknya pasti akan bocor dan pelan-pelan akan ambiar, akan kempes gitu ya. Walaupun kita punya sebuah balon bocor. Jadi menurut saya tidak akan ada efeknya, dalam arti kalau kita ingin mengejar ini akan terus naik ya, naik. Nah, apa yang akan terjadi nanti, ini sekali lagi perkiraan saya hanya dengan common sense, yang akan terjadi adalah ya penularan akan terus makin banyak, dan kita juga sudah tidak tahan. Jadi dalam masa ini ada orang-orang yang ya tahan di rumah, ya seperti saya bertahan di rumah ya, tidak bergerak. Yang lain juga bertahan di rumah, tidak bergerak ya, stop seperti ini di rumah ya, kita stop seperti ini di rumah, kita tidak keluar, kita isolasi ya. Satu kampung isolasi ya. Tapi di luar sini masih banyak orang berkeliaran kan, masih banyak orang tertular di luar sana. Artinya ini grafik akan terus naik. Nah, sampai berapa lama kita akan bertahan seperti ini ya? Akan bertahan seperti ini ya sampai tabungan kita habis, menurut saya, sampai kita tidak bisa lagi tinggal di rumah karena tidak ada bahan makanan. Nah, di sisi lain ya tadi, kalau mau di lockdown, orang-orang itu harus diberi makan ya secara cukup, bukan seperti sekarang. Sekarang kasih sembako itu bisa bertahan berapa lama sih ya? Satu karung beras misalnya ya, untuk satu keluarga ada 10 kilo beras misalnya, dikasih berapa lama ya? 3 minggu, 2 minggu mungkin sudah habis ya. Setelah itu mau apa gitu kan. Nah, saya tidak melihat itu sebagai solusi gitu. Tapi ya saya juga tidak ingin menyalahkan pemerintah. Kenapa tidak lockdown? Ya kenapa pemerintah nggak lockdown? Nggak sanggup. Tidak akan sanggup. Pertama dari sisi dana, dari sisi penanganan, dari sisi aparat menangani, tidak akan sanggup, tidak masuk akal. Yang kedua, ya rakyat sendiri juga udah nggak bisa. Di Cina itu kalau ada orang keluar pada masa lockdown, digebukin sama aparat. Kalau kita ada yang digebukin sama aparat, sudah chaos, sudah kacau, sudah ini. Jadi pemerintah nggak akan sanggup, rakyat Indonesia tidak akan sanggup untuk lockdown. Nah, kita memilih opsi yang rada ringan gitu. Rada ringan ya. Orang Indonesia kan nyari yang sedang-sedang saja, cari yang sedang-sedang saja, jangan yang ekstrim. Nah, yang sedang-sedang ini menurut saya tidak membawa kita kemanapun ya. Jadi nanti dugaan saya, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Makin lama kita makin terbiasa melihat angka yang tadinya saya cuman 300 jadi 800, jadi 1.500, jadi 2.500, jadi 5.000, jadi sekarang 7.000. Ya kita nanti makin terbiasa melihat 10.000 ya sekarang, 30.000 ya, ya mungkin 100.000 dan seterusnya. Mungkin kita harus terbiasa dengan situasi ini gitu. Menyiapkan kondisi psikologis kita untuk situasi ini ya.
pasti akan banyak korban jiwa. Nah, cuman terus terang sekali lagi saya belum melihat ada solusi yang buat melandaikan grafik ini nanti apa. Belum ada. Saya belum melihat titik terang itu. Mohon maaf kalau ini mungkin tidak membuat nyaman, tapi itu fakta. Bukan fakta, sorry. Saya tidak menyebut fakta, tapi konsekuensi logis dari kondisi sekarang ini kita harus semua tahu. Ya, Anda silakan membuat plot Anda sendiri. Konsekuensi logis dari apa yang sedang terjadi sekarang ya akan terus ya, seperti mungkin kita akan menghadapi situasi seperti di Amerika itu ya, yang sampai sekarang belum kelihatan ada tanda-tanda bahwa proses penularan virus ini akan berhenti ya. Nah, yang peliknya lagi di tingkat manapun, kalaupun kita berhasil datar kali ini ya, dengan ceiling tadi kan, ini Cina nutup ya, kemudian ini disembuhin. Tapi ini kan sekarang ini sudah dibuka lagi, seal ini sudah dibuka lagi ya. Kalau ini misalnya kita gambarkan ya, ini Cina ya, ini negara lain. Cina tutup, negara lain oke lah tutup juga ya. Tapi ada negara yang belum berhasil menutup. Cina tutup kemudian berhasil menghilangkan ini ya. Ini berkecamuk masih di sini, masih berkecamuk. Nah, terus Cina bilang kita sudah aman, kita buka sealnya ya, kita buka sealnya. Lah ini masih berkecamuk di sini ya, masih berkecamuk di sini. Selama ada orang bergerak pergi ke Cina, maka kemungkinan ini terinfeksi lagi itu ada dan tidak bisa dihentikan. Satu-satunya jalan ya ini harus di seal lagi. Seberapa lama orang bisa nutup negaranya? Ini akan terus menyebar. Ada kemungkinan seperti itu sampai kita dapatkan vaksin. Yang pertanyaannya, vaksin itu kapan akan didapatkan? Ya nggak tahu. Vaksin paling cepat dengan uji penggunaan ya segala macam itu kan ya, harus dites dulu ke manusia, efek negatifnya ada atau tidak. Ya mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Ada riset vaksin yang sudah berlangsung puluhan tahun belum berhasil menemukan vaksinnya. Jadi apa yang akan terjadi kita nggak tahu, belum bisa meramalkan apapun. Kalaupun ada orang buat angka-angka statistik bahwa ini akan melandai, ya dasarnya melandai itu apa? Kalau tidak di-seal ini tidak akan melandai, tidak akan seperti ini, hanya akan melambat gitu ya. Ini bukan prediksi yang menggembirakan, tapi bagi saya kita tahu konsekuensi yang akan kita hadapi itu lebih baik daripada kita tidak tahu. Jadi untuk kesehatan mental kita siapkanlah. Kalau saya sih nggak perlu panik ya, tidak perlu panik, tapi usahakan untuk berpikir mencari solusi. Kalau apa yang dilakukan pemerintah menurut kita tidak menimbulkan atau tidak memunculkan solusi, ya minimal untuk diri kita dan keluarga kita, solusi apa yang bisa kita lakukan ya, termasuk mungkin ya mengamankan, mencairkan aset-aset dan sebagainya, mungkin nanti perlu dilakukan ya. Ya kalau ini terus berkepanjangan, kita ini kan lockdown enggak ya, sebagian pabrik masih boleh jalan, karena apa, pemerintah maunya roda ekonomi tetap berjalan gitu kan. Karena pemerintah nggak sanggup tadi lockdown menanggung semua, orang dibatasi
diharapkan bisa memberi makan dirinya sendiri, kan begitu ya. Nah, oke, masih boleh kerja sebagian, tapi sebagian kan nggak kerja. Sebagian boleh kerja, sebagian nggak kerja. Nah, pemerintah juga berharap roda ekonomi masih tetap jalan dengan beroperasinya perusahaan-perusahaan. Dan saya terpikir, orang produksi bisa, tapi nggak bisa jual. Ya sama saja timpang. Ya. Pada akhirnya akan banyak orang kena PHK, dan sekarang sudah banyak yang kena PHK. Ekonomi akan berhenti berputar atau sangat lambat putarannya. Ya, ekonomi akan sangat ambruk. Ini akan terjadi di mana-mana, bukan di Indonesia saja. Jadi nggak perlu kita tangisi. Semua mengalami. Nah, sekali lagi tadi situasinya tidak akan nyaman. Mungkin banyak dari kita yang akan jatuh miskin, ya. Itu sangat mungkin terjadi. Ya, yang sudah jatuh miskin juga sudah banyak. Jadi berpikirlah untuk mencari solusi-solusi yang sifatnya pribadi. Kalau saya susah mau berharap pemerintah mengambil satu langkah jitu yang memberikan solusi secara menyeluruh, itu tidak mungkin. Saya sekali lagi tidak ingin menyalahkan pemerintah, karena faktanya ini bukan persoalan yang sangat yang mudah bisa ditangani. Negara-negara lain masih kelimpungan, ya. Termasuk negara besar seperti Amerika, negara kaya, ya. Perancis juga kelimpungan. Negara-negara yang punya duit banyak seperti Saudi juga kelimpungan, ya. Singapura, Jepang juga masih belum jelas kapan ini akan berakhir. Jadi ya, menurut saya PSBB tidak akan melandaikan kurva ini, tidak akan memberikan akhir kepada penyebaran virus ini. Dan kalau ditanya sampai kapan kita akan harus tinggal di rumah, tidak ada batasnya. Mungkin sampai akhir tahun, mungkin sampai tahun depan, ya nggak tahu. Ini menurut, sekali lagi, common sense saya. Ya, mudah-mudahan saja ada hal lain yang bisa membuat kurva ini melandai untuk kasus Indonesia, tapi sejauh yang bisa saya lihat itu belum ada. Sekian saja dari saya. Ini pesan yang sebetulnya saya juga tidak nyaman menyampaikannya, tapi nalar saya mengatakannya seperti itu, gitu. Ya, mudah-mudahan ini salah. Saya sangat berharap ini salah, gitu. Tapi kalau memang demikian kenyataannya, ya Anda harus cari solusi sendiri bagaimana bersikap terhadap situasi ini. Oke, tetap berpikir dengan sehat, dengan akal sehat. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan masalah ini. Selamat pagi.